Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yati Unaya dan juga teman-teman semuanya. Mohon izin pada malam hari ini saya ingin mewawancarai Ibu sebentar, minta waktunya sebentar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester itu tentang implementasi literasi digital di dalam sekolah tingkat SMA pada masa pandemi seperti ini. Oke, izin dulu sebelumnya minta foto dulu Bu, sebentar Bu, sebagai bukti. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Jadi Bu, di sini saya dari mahasiswa pendidikan sosiologi Universitas Negeri Jakarta ingin minta waktu sebentar tadi di awal untuk mewawancari Ibu sebagai guru di SMA 5 ya, benar? Iya. Suaranya masuk? Oh, masuk. Oke, sebelumnya Bu Yati boleh memperkenalkan diri dulu. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya guru SMA 5 Jakarta yang berdomisili di Jakarta Pusat, Kecamatan Sumur Batu. Ya, daerah Cempaka Putih ya. Daerah Sumur Batu lah. Alhamdulillah saya sebentar lagi pensiun. Karena guru kan 60 tahun dan tentunya setelah 30 tahun mengajar baru pertama kali lah kita menghadapi pandemi, sehingga ya mau tidak mau berada di dalam situasi yang harus memaksakan diri berusaha untuk mengajar secara digital. Oke, cukup kali ya. Oke, Bu Yati berarti panggilannya Ibu kalau di sekolah Ibu. Ibu Yati. Bu Yati. Bu Yati kalau di SMA 5 ngajar dalam mata pelajaran apa Bu? Biologi. Biologi. Biologi di kelas? Kebetulan kelas 11 MIPA. Kelas 11 MIPA. Oke, biologi IPA ya. Oke Bu. Tadi kan saya awal menjelaskan ingin mencari Bu putar bagaimana guru itu bisa mengimplementasikan literasi digital dalam pembelajaran sekolah. Ibu kan udah tahu sendiri pada saat ini kan pandemi COVID-19 yang udah 2 tahun berjalan kan, di pendidikan kita kan dirumahkan ya, pembelajaran jarak jauh, PJJ atau BDR kan, belajar dari rumah. Nah, itu kan sudah kita tempuh selama 2 tahun ini. Nah, itu kan pasti dari seorang guru Bu Yati ini kan ada suatu tantangan untuk bisa berinovasi dalam pembelajaran ya. Bisa berinovasi untuk pendidikan terus berjalan seperti itu. Nah, literasi digital ini kan informasi ya yang menyebarluaskan informasi dan membaca tapi berbasis digital. Itu kan Bu. Nah, ini saya ingin tahu dari Bu Yati seputar literasi digital. Jadi yang apa yang Ibu Yati ketahui tentang literasi digital Bu? Oke, literasi digital sesuai pemahaman umum aja ya. Literasi itu kan artinya membaca, menyimak, menonton, mendengar
segala sesuatu memasukkan ilmu pengetahuan melalui proses tadi, baca, dengar, nonton, nyimak, tetapi tentu medianya digital, medianya adalah teknologi tinggi, gitu. Jadi literasi digital ya proses-proses belajar yang tadinya manual, bertatap muka, berhadapan dengan langsung gurunya, sekarang siswa karena PDR maka dia akan melalui media teknologi. Jadi mereka melihat jarak jauh, mendengar jarak jauh, mungkin menyimak video atau membaca modul yang sudah dikirimkan. Gitu. Jadi semuanya itu serba digital ya, serba digital melalui online, begitu literasi. Nah, lalu bagaimana Bu Yasi ini dalam implementasinya? Tadi kan Ibu udah menjelaskan tentang apa itu literasi digital. Nah, bagaimana literasi digital ini bisa diimplementasikan di sekolah atau di SMA 5 yang Ibu ngajar di situ? Seperti apa Bu? Oke. Kalau dari Ibu. Boleh ini nggak? Boleh share apa namanya data? Oke. Boleh, silakan Bu. Oke ya, saya akan share data. Mungkin karena pertanyaannya tadi kan bagaimana mengaplikasikan literasi digital di SMA, itu kan? Nah, yang pertama tentu saya memiliki WhatsApp group ya untuk belajar. Nah, ini jadi WhatsApp group. Jadi ada saya masukkan PJJ biologi karena ngajarnya 4 kelas ya. 4 kelas siswa ada di sini. Jadi setiap tugas sekarang saya kirim kayak ini game nih, anak-anak kan latihan soal. Latihan soal tuh dengan mengerjakan soal ini sebenarnya game Kahoot nih saya buat. Nah, jadi anak di sini. Atau juga ya saya kan sudah memiliki apa namanya, setiap guru tentu sudah memiliki kelas digital namanya Google Classroom. Nah, di GCR inilah anak-anak akan absen setiap hari. Ini kelas digitalnya ada kelas, karena saya wali kelas, ini khusus untuk absen kelas, ini kelas tatap muka pelajaran biologi. Jadi mereka ada di sini. Dan mereka, nah ini setiap tatap muka ada laporannya. Misalnya laporan kalau pertama ya laporan kehadiran ya. Jadi dari 40 siswa berapa yang hadir akan ketahuan. Terus tapi saya tidak meminta anak-anak mengirim tugas di sini. Kadang-kadang kalau di sini tugas itu sulit di apa namanya dikoreksi langsung gitu. Jadi kalau di sini mereka hanya akan mendapatkan apa ya soal-soal aja. Soal atau laporan nilai atau misalnya video atau sumber belajar mungkin akan ada di sini di Google Classroom itu. Jadi informasi-informasi kayak modul, soal remedial, apa saja informasi tentang video, game Kahoot, laporan nilai saya kirim semuanya di Google Classroom sebagai alat komunikasinya. Tetapi kalau mereka mengerjakan ya saya minta mereka mengerjakan, mohon maaf ya, di buku catatan. Jadi walaupun di era digital saya tetap memaksakan anak untuk mengerjakan di buku catatan. Nanti biarkan mereka foto lalu mereka kirim lewat PDF karena saya menginginkan mereka tuh benar-benar memastikan siswa itu membaca. Saya takutnya modul ini nggak dibuka, takutnya video juga nggak dibuka. Nah, makanya dengan tugas mereka mengerjakan di buku catatan, saya memaksakan mereka untuk membaca. Pasti kalau mereka menulis dengan mencatat, itu adalah minimal mereka merasakan bagaimana
membaca materi gitu. Takutnya kalau langsung menggunakan Word, mereka lebih canggih lagi kayaknya, copy paste nanti copy paste dan sebagainya. Dan mungkin yang saya lakukan adalah membuat, nah itu tadi di era digital ini ada sesuatu yang saya lakukan, yaitu membuat konten kreatif ya. Karena saya membutuhkan video, ya maka saya buat video-video. Tapi karena udah 2 tahun videonya banyak, maka ya saya buat jadi akhirnya semacam apa ya, YouTube gitu ya. Nah inilah video-video yang saya buat selama 2 tahun ini banyak sekali. Jadi anak-anak nanti tinggal ngambil video dari sini, dia simpan di Google Classroom. Oke, mungkin itu ya. Oke Bu, berarti implementasi literasi digital dari Ibu itu bentuk tetap soal melalui media WA Group atau Google Classroom ya Bu. Ya. Dan anak itu bisa harus tetap nulis di buku tulis ya Bu ya. Nah, kalau untuk tugas saya paksakan dia menulis di buku catatan supaya kalau digital semua takutnya mereka sebenarnya cuman copy paste lah begitu. Iya Bu, benar. Jadi si anak bisa ada tetap berusaha yang sedikit lah bisa nulis gitu di buku, walaupun memang dia nyontek juga jawabannya kan, tapi tetap ada usahanya untuk nulis gitu. Kalau memang di Word maka kebanyakan atau kemungkinan lebih mudah gitu tentang apa tinggal copy paste. Apa perlu saya beri bukti bahwa bagaimana tugas-tugas anak-anak? Oke, nanti Bu, sebentar. Oke, jadi kan tadi Bu udah ngasih implementasi. Kalau untuk metode pengajaran dan medianya? Media tadi kan video dari YouTube yang mereka harus simak. Mereka harus simak. Ya, YouTube yang tadi kita membuat video, terus kita kirim ke YouTube, lalu membuat sebuah apa namanya itu, apa ya? Ya, video pembelajaran ya. Tapi nanti kita kirimnya ke Google Classroom dan dikirim sebelum tatap muka. Nah, kalau tatap mukanya tetap di Google Meeting. Nanti di Google Meeting itu kita lebih membuka apa namanya PPT ya, PowerPoint, tetapi tetap mereka sudah memiliki referensi sebelumnya karena sudah ada modul dan sudah ada video. Harusnya mereka sudah lebih paham. Tapi tadi faktanya ya, modulnya nggak dibuka mungkin, videonya juga nggak disimak. Makanya akhirnya ya saya ngobrol, tanya jawab, diskusi di Google Meeting. Nanti kalau kelihatan mereka tidak nyambung ya tadi tugas harus dikerjakan dengan dijawab di buku catatan. Karena biar mereka memaksa mereka untuk membuka modul, memaksa mereka untuk membuka video atau menyimak begitu. Jadi metode Bu Yati seperti itu ya, walaupun kita di digital tetap, walaupun kita di digital ini melakukan semuanya serba digital, nonton video dari yang sudah Bu Yati buat di YouTube, lalu dikirimkan ke Google Classroom, anak-anak menonton video tersebut atau ke WA Group, dan anak-anak ketika mengerjakan tugas tetap mengerjakan di buku tulis. Seperti itu ya, berarti metode yang Ibu Yati gunakan. Jadi ya, tetap ada latihan ya, sebagai siswa gitu untuk menulis. Oke Bu, selanjutnya tadi kan Ibu udah menjelaskan bagaimana cara implementasi literasi digital pada masa pandemi ini atau masa modern seperti ini yang teknologi masih maju ya. Kalau dari Bu Yati sendiri tahu yang Ibu ketahui tentang konten kreator gitu, tahu nggak Bu apa itu konten kreator gitu Bu? Ya, konten kreator itu kan kita berkreasi membuat sebuah konten gitu kan. Lebih terkenalnya mungkin di zaman sekarang para YouTuber lah, profesinya YouTuber, kerjaannya membuat konten gitu kan.
Jadi dia berkreasi terus-menerus. Mungkin kalau konten kreator yang para YouTuber mungkin mereka sudah mengejar target. Kalau kita kan yang dikejar aja untuk membuat video untuk pembelajaran gitu. Berarti Bu Yati ini termasuk konten kreator ya? Ya, Punya alhamdulillah. sendiri ya, tadi namanya channel YouTube-nya kalau boleh tahu apa Bu? Bio asik. Bio asik. Artinya apa tuh bio asik tuh Bu? Ya, saya ingin menghipnotis anak-anak, harusnya sih dia asik belajar biologi gitu. Jadi bio asik. Biologi asik gitu ya. Ya. Itu subscribernya ada berapa Bu? Berjalan 2 tahun ini. Jangan ditanya lah, itu memalukan. Tetapi ya biarkan aja, itu bukan target sih. Targetnya adalah ada video untuk pembelajaran gitu aja. Pembelajarannya bisa tersampaikan kepada siswanya, murid gitu ya. Oke, berarti Bu termasuk konten nih memiliki YouTube yang menarik gitu kan. Tadi bisa dilihat jelas YouTube-nya udah lumayan yang nonton ya, dari situnya tinggal menonton, dan ya itu bisa ngasih apa ya, positif juga ke ibu kan. Kalau emang yang viewersnya banyak kan, kalau subscriber banyak ya ibu bisa dapat keuntungan gitu. Amin, 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 amin. Lalu Bu, ada pertanyaan lagi, bagaimana bentuk pengajaran yang diberikan kepada siswa terkait penggunaan media digital dengan baik dan penuh tanggung jawab? Jadi penggunaannya itu seperti apa yang baik dan penuh tanggung jawab kepada siswa gitu? Ya, sebenarnya yang disebut dengan kita mengajar bertanggung jawab, kalau menurut saya tentu kita memiliki target. Jadi targetnya itu kita memiliki indikator pencapaian yang harus kita buat. Misalnya setiap bab itu ada indikatornya 5. Nah, 5 indikator ini kita jelaskan secara rinci di video, lalu kita jelaskan kembali saat Google Meeting, lalu ditanya di tugas. Jadi antara video dan saat tatap muka dan tugas itu kan matching sebenarnya. Nah, selama mereka mengikuti alur yang kita berikan, harusnya mereka itu aman, artinya selamat gitu ya. Tapi namanya di luar jangkauan kita, bisa jadi video yang kita berikan tidak mereka tonton. Mungkin mereka malah nonton yang lain, mungkin bisa jadi main game. Akhirnya saat tatap muka di Google Meeting, bengong dan bingung gitu. Saat mengerjakan tugas, pura-pura lupa. Nah, dan hal itu tidak bisa terkontrol, tapi tetap saya sebagai guru membuat nilai rekap. Rekap nilai ini akan diberikan ke wali kelasnya. Atau langsung diberikan di Google Classroom tadi. Jadi rekap hasil tugas, rekap hasil ini. Mudah-mudahan dengan merekap nilai ini mereka paling tidak ada rasa tanggung jawabnya sudah menyeleweng atau bagaimana. Jadi ada sebagai hati-hatilah gitu. Sebagai peringatan ya. Gitu. Tapi tentu saya tidak akan mengatakan bahwa proses pembelajaran ini sukses, tidak tentunya. Karena proses pembelajaran digital itu kan bukan keinginan siswa. Bisa dikatakan ini situasi yang dipaksa oleh keadaan, lama-lama kita terbiasa gitu. Nah, siswa sendiri diawali dari tidak ingin mungkin, dan mereka banyak mengeluh lelah, capek, padahal ya kalau mereka berniat baik, benar-benar ingin mencari ilmu, mereka bisa menikmatinya karena semua dilakukan di rumah. Tapi ya kendalanya tadi, mereka banyak yang mengatakan bosen, males. Padahal memang mereka sebenarnya awalnya memang tidak niat, jadi masih terpaksa oleh kehidupan gitu. Tapi saya yakin di era digital ini, belajar dengan digital akan menjadi kebutuhan dan akan sukses bagi siswa-siswa yang menginginkan sukses gitu.
Karena ini sangat praktis. Belajar di rumah dan tes di rumah, dan mereka bisa mengukur kemampuan mereka, sementara waktunya masih banyak luang digunakan untuk kreativitas yang lain. Itu menurut pendapat saya. Jadi dari pertanyaan saya itu penggunaan media digital itu dengan baik dan bertanggung jawab itu adanya koordinasi antara wali kelas sama guru mata pelajaran ya. Ya. Sebagai tanggung jawab bagaimana si murid ini bisa ikut kelas pada hari ini, melakukan mengerjakan tugas pada hari ini. Tapi juga ada komunikasi dengan orang tua. Jadi kita itu kalau ada hal yang misalnya ya di Google Meeting itu kan jumlah siswa 40, yang hadir misal 20. Pertama kita akan beritahukan ke wali kelas, ke grup wali kelas. Karena setiap kelas itu punya grup. Dan kita masukkan, kasih tahu aja. Siswa 11 MIPA 1 baru ikut Google Meeting 20. Mohon yang 20 lagi segera. Nanti wali kelasnya kan baca tuh. Nanti kalau wali kelasnya masih belum bisa memberikan peringatan, biasanya tuh di forward ke grup orang tua. Jadi peran orang tua dan wali kelas dan grup kelas, karena kami di SMA 5 itu, insya Allah kayaknya di DKI deh, Jakarta Pusat ya. Jadi ada grup kelas. Jadi selain ada Google Classroom, khusus untuk guru bidang studi dan siswa, ada grup kelas. Kalau grup kelas itu, seluruh guru bidang studi dan siswa ada di dalam grup itu. Dan di dalam grup itu juga ada wali kelas, ada kepala sekolah bahkan, ada wakil kurikulum, ada wakil kesiswaan, ada wakil sarana prasarana. Jadi satu grup ini ada stakeholder semua. Jadi pada saat kita membuat foto Google Meeting, maka semua stakeholder lihat. Oh, Bu Yati sedang mengajar di 11 MIPA 1. Wali kelasnya lihat, kepala sekolah lihat, wakil kurikulum lihat gitu. Cuman orang tua tidak lihat karena orang tua tidak masuk. Tapi kalau di situ tidak berhasil, dikirim ke orang tua karena grup orang tua khusus ada lagi. Oh, baik-baik. Berarti setiap jadi di setiap satu sekolah itu di SMA-nya Ibu ini atau SMA 5 ini ada grup ya. Grup khusus wali kelas dan stakeholder di sekolah, Bu. Iya. Ya, wali kelas, kepala sekolah, wakil, TU gitu ya, Bu ya. Dalam satu kelas itu untuk koordinasi antara guru, wali kelas dan juga stakeholder. Dan jika emang kurang efektif akan diteruskan pada grup orang tua. So, orang tua berarti memiliki grup sendiri ya per kelas ya, Bu ya? Iya. Setiap kelas itu, orang tua ada grupnya. Kelasnya juga ada wali kelasnya setiap grup orang tua. Di grup orang tua itu ada wali kelas dan ada BP. BP itu guru BP. Bimbingan konseling, ya. Konseling itu setiap kelas itu ada guru BP-nya apa? Ada. Oke. Jadi cara untuk memenuhi pengajaran yang baik dan tanggung jawab seperti itu ya kalau di SMA itu. Oke. Dari awal sampai akhir kan tadi Bu Yati sudah menjelaskan proses atau implementasi media pembelajaran literasi digital yang digunakan Bu Yati sendiri atau yang sudah diterapkan di SMA 5 Jakarta. Lalu bagaimana, mungkin tadi udah Ibu singgung sedikit, bagaimana caranya proses penilaian yang dilakukan oleh Bu Yati terhadap peserta didik di era digital seperti sekarang. Ya, oke. Sebenarnya dalam proses penilaian raport SMA kan ada 3 kategori. Ada nilai kognitif, ada nilai psikomotor, dan ada responsif. Untuk nilai kognitif kami memenuhi dari ulangan. Dari ulangan harian ke-1, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester. Dan semua soal dibuat menggunakan Google Form. Jadi kita menggunakan Google Form, nanti dikirim ke siswa melalui Google Classroom. Udah, mereka nanti tinggal ulangan, kita tinggal melihat hasilnya karena di Google Form. Apa perlu ada buktinya? Akan saya buka contohnya. Boleh, Bu. Coba silakan. Ya, nih. Ini salah satu contoh ulangan.
Ya, ini kan di Google Classroom ya. Nah, ini kita lihat dulu mana yang ulangan. Eh, ini kayak tugas-tugas ini juga penilaian. Cuma kalau tugas saya akan masuknya itu ke psikomotor lah, lebih ke tugas ya, bukan ulangan. Jadi ulangan juga sama sih seperti ini. Nah, kita buka aja salah satu tugas. Nah, kalau tugas lebih ke esai lah. Nanti mereka harus udah ada skornya, mereka mengerjakannya di buku catatan. Kalau di sini hanya soal saja, gitu. Nah, kalau ulangannya ya ada sih di Google Form. Nah, ini UH ya. Ini ada soal UH nih. Ini soal remedial ya. Nah, ini soalnya kita membuatnya menggunakan Google Form ini. Gitu. Sudah ada tokennya, jadi kita tahu anak ini apa sudah mengerjakan dalam, nanti kalau lebih dari waktu ya tokennya langsung kita ganti, mereka udah nggak bisa masuk lagi gitu ya. Jadi ya kita sekarang sudah membuat soal pada umumnya menggunakan Google Form gitu. Nah, kalau kalau tugas mereka sebenarnya membuat video. Kalau saya lebih banyak tugas itu mereka menghafal. Tapi karena ini di era digital, jadi mereka itu ya pada umumnya diminta untuk membuat video ya. Video misalnya menghafal. Ini contohnya aja. Ada beberapa anak misalnya. Nah, kalau yang video-video itu dan tugas-tugas lain harus dikirimnya itu ke apa namanya? Ke WA grup karena supaya mudah saya mengoreksi walaupun saya tidak berhadapan dengan laptop. Jadi cukup pakai HP aja sudah akan melihat pekerjaan anak-anak. Nah, ini salah satu tugas anak-anak yang menjapri, dia mengirim semua tugas-tugas dan komunikasi lah. Ini tugas ya yang dikirim oleh anak dalam bentuk PDF. Mereka juga mengirimkan foto kadang-kadang, ya juga ada video. Jadi untuk, nah ini contoh ya, contoh salah satu tugas yang saya minta. Jadi ya ini salah satu praktek ya, karena kita guru biologi, ya mereka harus mengerjakan misalnya membuat sebuah model tentang sel. Nah, jadi mereka juga sekarang apa istilahnya membuat tugas itu semuanya udah serba digital gitu. Saya sebagai guru hanya mengarahkan aja. Nah, ini anak-anak yang buat pada bahan-bahan di dalam sel, sintesis protein dan sintesis lemak. Rongga atau lumen di dalam RE disebut sistema. Retikulum endoplasma yang penuh dilengkapi gitu. Dan ini dikirim ke YouTube. Jadi anak-anak dipaksa oleh saya juga. Jadi bikin YouTube. Disebut retikulum endoplasma halus atau Oke, cukup kali ya. berkaitan dengan sintesis lemak dan sintesis hormon steroid. Misalnya estrogen, Gimana? Cukup? Sentrosom dan sentriol. Sentrosom adalah organ yang sel yang terdiri dari. Gimana? Berarti untuk penilaian ya Ibu melalui tugas harian ya. Ada tugas harian. Form ya. Google Form namanya. Ya ada tugas harian, ada ulangan harian. Kalau nggak ada tugas harian lah, yang ada ulangan harian. Ulangan harian itu selesai satu bab. Anak-anak pasti ada ulangannya, ada tugasnya, dan ada latihan soal. Kalau prakteknya diantaranya tadi ada praktek yang langsung bikin video untuk melihat pemahaman materi gitu. Oke, berarti secara tidak langsung berarti mengajarkan pada siswa juga untuk bisa menjadi literat digital ya kan? Yeah. Literasi digital, bisa mengikuti perkembangan zaman, belajar, bisa membuat video ya kan, melatih juga
menjadi konten kreator berarti Bu ya. Ya, mudah-mudahan. Oke, oke Bu. Yang terakhir mungkin bagaimana bentuk support dari pihak sekolah Bu kepada pelaksanaan kepada Ibu terhadap pelaksanaan literasi digital di sekolah gitu. Dari pihak sekolah udah ada support atau belum? Bu? Yang pasti karena ini sekolah negeri ya, pasti supportnya itu standar sesuai dengan garis ke atas. Jadi garis komando. Setiap sekolah negeri pertama ada anak-anak yang dikasih pulsa ya. Pulsa tapi iya, jadi dikasih kuota gitu. Terus yang kedua, guru-guru yang masih honor, jadi bukan guru PNS, itu dikasih HP kalau tidak salah. Terus juga dikasih pulsa. Dapat HP Bu? Kayaknya ada yang HP, ada kuota. Saya lupa karena saya bukan guru honor, saya guru negeri. Jadi pokoknya sekolah sangat support. Terus pada saat PTM di kelas, HP ada guru? ya kayaknya ada ya. Ya mungkin Di sekolah Ibu ada? ya, tapi mungkin dilihat dulu lah. Kalau yang sudah punya enggak lah. Ya mungkin sekolah saya tidak begitu paham lah, pokoknya ada lah. Tapi artinya gini, sekolah tidak menginginkan gurunya kesulitan, gitu aja. Gitu. Entah itu mungkin dipinjamkan atau diberi, saya tidak paham. Yang pasti guru semuanya dalam keadaan on untuk belajar secara BDR dan digital gitu. Terus di sekolah udah disiapkan internet dan komputer juga lengkap semuanya. Bahkan anak-anak yang tidak memiliki kuota atau beralasan HP-nya rusak ataupun apa, diminta untuk ke sekolah. Dan di sekolah disiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Berarti dari sekolah cukup mensupport lah ya dalam menjalankan pembelajaran bagi literasi digital gini ya. Mulai dari mensupport gurunya, mungkin dari bagian guru honorer yang disupport oleh handphone, mungkin entah dibelikan atau dipinjamkan ya. Dan untuk siswanya yang tidak memiliki, itu kan memang dari Dinas Nasional sudah melakukan kuota untuk pembelajaran. Dari sekolah mengizinkan jika anak yang kurang mampu bisa belajar di sekolah, di lab komputer atau gimana Bu? Ya, di lab komputer dan di perpustakaan kan, di perpustakaan juga banyak komputer. Oh, tapi dari mulai peraturan itu ada banyak Bu dari siswa apa yang sudah sekolah? Ya, ada beberapa siswa yang mungkin rumahnya dekat atau memang semangat, selalu ada. Tapi itu bukan barengan dengan PTM kan? Tidak. Selama Tidak. PTM justru tidak ada yang tidak diperbolehkan datang. Berarti memang keinginan siswa sendiri untuk belajar di sekolah ya. Gitu. Dan sekolah SMA 5 itu SMA Ibu membuka gitu ya, menerima siswa yang ingin belajar di sekolah. Oke Bu Yati, dari awal sampai akhir mungkin saya berterima kasih. Mungkin satu lagi Bu, pembelajaran Bu Yati kan tadi sudah menggunakan media belajar dari WhatsApp group, ya kan? Ya mungkin guru-guru standar lah, atau umumnya guru WhatsApp group, Google Classroom, ya, Google Form, dan mungkin Bu Yati mulai merambah ke YouTube. Nah mungkin ada aplikasi atau media yang lainnya nggak Bu yang ingin Ibu kembangkan lagi, mungkin belajar di mana, di Instagram atau di Iya. Nah sekarang apa? saya sedang melirik dunia TikTok ya. Tapi mungkin akan dikembangkan di semester 2 aja untuk penyegaran. Karena kelihatannya mereka sudah bosen dengan literasi modul dan video. Nah besok-besok mungkin mereka yang akan melakukan sendiri, membuat sendirilah. Ya lebih kepada kreativitas. Jadi dengan TikTok mereka menghafalkan materi. Dengan TikTok dia bisa menjawab. Jadi soalnya biarkan dari saya, nanti jawabannya mereka gunakan TikTok lah untuk menjawab soal-soal. Supaya mereka lebih kreatif dan lebih segar gitu.
Jadi nggak selalu harus nulis pakai buku catatan. Oke, berarti rencana kedepannya menggunakan media TikTok ya Bu ya? Insya Allah, mudah-mudahan Sebagai media sukses. pembelajaran. Oke, semoga sukses Amin. rencananya. Oke Bu Yati, terima kasih. Bersyukur sekali bagi Bu Yati sudah meluangkan waktunya saya untuk mewawancari Bu seputar literasi digital dalam implementasi di sekolah Ibu di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga Bu Yati terus bisa mengajar, sukses terus dalam Amin. pembelajaran. Amin. Mungkin dari cukup sekian Bu. Kalau ada salah dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Mungkin belum selesai, foto dulu Bu, bentar. Sebagai bukti, oke. 1, 2, 3. Belum, salah. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.